السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الفتاح الصدور العليم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحمده سبحانه وهو البر الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Rahmat dan karunia Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya hari ini, sehingga detik ini, pagi ini kita bisa menghadiri salat berjamaah salat sunnah Idul Adha di Masjid Safruddin ini dengan kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kecil kita mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan kalimat Allah sebagai komponen, salah satu komponen kecil kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Bahwa salah satu elemen takwa adalah kita berkenan, kita bersedia mensyiarkan kalimat Allah. Jamaah hafizakumullah, berbicara tentang Idul Adha, kita semua tahu tidak lepas dari peristiwa agung yang melibatkan aktor Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ceritanya masyhur dan valid karena tertera, tersurat dalam Quran surat As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai dengan 111, atau tepatnya adalah ayat ke-8 sampai dengan 111, sebagaimana yang saya bacakan pada salat tadi. Bermula dari keinginan Nabi Ibrahim memiliki putra dan diberi oleh Allah, tetapi kemudian pada usia 14 tahun falamma balagha ma'u sa'ya qala, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih, untuk mengorbankan putranya yaitu Ismail, yang kemudian di akhir kisah Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba sempurna sebagai balasan ketulusan hati Nabi Ibrahim AS. Ini cerita yang masyhur dan valid. Namun demikian, yang penting adalah bagaimana kemudian kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Kalau kita amati dari ayat tersebut,
Sampai akhir cerita ayat tersebut ada setidaknya 3 pelajaran penting, ada setidaknya 3 ibrah atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Pertama, bahwa ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa keharusan kita, ikhtiar kita patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau dalam ilmu tasawuf itu ada motivasi ibadah, ada tujuan ibadah bertingkat-tingkat. Boleh jadi seorang beribadah karena motif kewajiban. Kemudian yang lebih tinggi adalah ibadah karena motif bentuk kita butuh pada Allah, Allahus Samad. Ada ibadah kita laksanakan karena motif tasyakur, wujud syukur kita pada Allah. Tetapi dari 3 motif ini yang paling tinggi, motivasi, tujuan, motif yang paling mulia adalah ibadah dilaksanakan karena motif cinta, semata-mata karena Allah. Ini penting. Kenapa? Karena pentingnya cinta sebagai motivasi paling tinggi, motivasi paling mulia, maka suatu ketika Rasulullah itu pernah berdoa sekaligus bersabda dalam satu kitab Sunan Tirmidzi. Beliau mengatakan, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Allahumma wa man zawaita'ani mimma uhibbu faj'alhu qiradan li fima tuhibbu. Kata Rasul bahwa Allahumma rzuqni hubbaka, ya Allah berilah saya kekuatan untuk mencintaimu, wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak, dan mencintai siapapun, mencintai apapun yang dengan cinta itu kemudian saya semakin cinta kepadamu. Saya diberi kekuatan cinta kepadamu dan cinta kepada siapapun dan apapun yang dengan cinta itu kemudian saya semakin dekat denganmu, ya Allah. Ini doa Rasulullah. Kemudian Allahumma rzuqni, Allahumma marzaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Ya Allah, sekiranya engkau berikan aku sesuatu yang aku cintai, seseorang yang aku cintai, istri, anak atau harta apapun yang itu aku senangi, ya Allah, maka apa? Maka jadikan sesuatu itu yang aku cintai menjadi wasilah, menjadi perantara agar aku semakin dekat kepadamu, ya Allah. Dan kemudian Nabi ditutup, doa ditutup, Allahumma wa ma zawaita'ani mimma uhibbu faj'alhu qiradan li fima tuhibbu. Atau sebaliknya, ya Allah, kalau engkau cabut dari aku, engkau ambil dari aku seseorang yang aku cintai, tadi tinggal istri, tinggal anak atau siapapun, atau apapun rizki, apapun pemberian itu, maka apa? Kata Rasulullah, maka jadikan perpisahan itu, jadikan pengambilan itu sebagai sesuatu yang aku semakin dekat kepadamu, ya Allah. Ini betapa kemudian cinta kepada Allah menjadi motivasi tertinggi dalam beribadah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ini pelajaran pertama. Kemudian yang kedua, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi itu apa? Ada pelajaran paling penting di samping motif cinta kepada Allah adalah ada visi kemanusiaan, ada nilai-nilai kemanusiaan, bahwa ibadah karena cinta kepada Allah itu tidak menjadi apa-apa kalau tidak disertai dengan cinta kepada sama manusia. Maka kata Allah suatu hari pernah mengatakan, hai Musa, tunjukkan kepadaku, kata Allah, ibadah yang itu untukmu dan ibadah yang itu untukku. Kemudian Nabi Musa menjawab, ya Tuhanku, bahwasanya salatku, puasaku,
hajiku, ibadahku semata-mata untuk panjenengan, kata Nabi Musa. Dan kemudian Allah membantah, oh tidak Musa, salatku untukmu, puasamu untukmu, kurbanmu untukmu, hajimu untukmu. Maka kata Nabi Musa, mohon ampun ya Allah, saya tidak bisa menunjukkan mana ibadah untukku dan ibadah untukmu. Maka Allah menjawab bahwa ibadah untukku adalah ketika engkau bisa berbuat, ketika kau bisa menunjukkan cintamu kepada manusia, hikmahmu kepada manusia, disitulah kemudian makna ibadahmu untukku. Artinya apa? Islam mengajarkan pada kita konsep keseimbangan antara ibadah dan muamalah, antara hubungan vertikal dan horizontal. Tidak materialisme, tapi juga tidak akhirat minded, seimbang. Kaya harus kaya, tapi bukan tujuan. Kaya menjadi wasilah agar kita mau berbagi, berkorban, bersedekah. Ini prinsip Islam. Maka jamaah rahimakumullah, salah satu khutbah Rasulullah ketika hari ini, artinya dalam bulan Dzulhijjah, ketika wukuf di Arafah, salah satu pidato Rasulullah dalam mengatakan bahwa ya ayuhan nas, beliau berpidato di atas untanya yang dalam bahasa sejarah namanya Al-Qaswa, unta Rasulullah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ila an talqaw rabbakum ka hirmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza, kata Rasulullah, bahwa darahmu sekalian, hartamu sekalian, harga dirimu sekalian itu adalah suci dan mulia sebagaimana suci mulianya hari ini, hari Arafah. Maka apa? Maka karena darah manusia itu suci dan mulia, hormatilah, jagalah darah-darah itu, jagalah harta mereka, jagalah kehormatan mereka sesama manusia. Kemudian kata Rasul melanjutkan, ya ayuhan nas, isma'u qawli waqilu, dengarkan dan renungkanlah ucapanku. Apa kata Rasulullah? Inna kulla muslimin akhul lil muslim, bahwa tiap-tiap orang Islam adalah saudara sesama orang Islam. Wa anal muslimina ikhwatun, dan semua orang Islam itu bersaudara. Maka apa? Fala yahillu limri'in min akhihi illa ma a'tahu. Maka apa? Haram hukumnya kita mengambil hak saudara kita, kita merampas hak saudara kita tanpa ridhonya. Dan terakhir, ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa abakum wahid, kullukum di Adam wa Adamu min turabin, walaysa li'arabin ala ajami afdalu illa bitaqwa. Kata Rasul, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu itu satu, moyangmu juga satu, dan Adam tercipta dari turab, dari tanah sebagaimana kita. Maka apa? Tidak ada yang lebih unggul, yang lebih berkelas di antara kita kecuali takwanya, kata Rasulullah. Dan terakhir Allah mengatakan, ala hal ballagtu, sudahkah saya sampaikan pesan ini? Maka semua jamaah waktu itu mengatakan qalu na'am. Dan Rasul mengatakan falyuballigh asy-syahid al-ghaib, maka sampaikan pesan ini, pesankan wasiat ini kepada siapapun yang tidak hadir dalam wukuf di Arafah ini, kata Rasulullah. Artinya bahwa hubungan vertikal tidak sempurna tanpa hubungan horizontal. Ibadah tidak sempurna tanpa disertai dengan muamalah. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga adalah tentang esensi korban. Jamaah salat Idul Adha hafizakumullah, setelah kepatuhan totalitas, kemudian misi kemanusiaan, yang ketiga adalah esensi berkorban. Apa? Bahwa berkorban secara hakikat adalah kita menyembelih ego kita, menyembelih dan membuang nafsu kita.
Pembagian daging adalah simbol bagaimana kemudian kita harus berbagi, kita harus memotong ego kita. Kita bisa bayangkan, andai kata seluruh dari kita, umat manusia itu ego semua tanpa kesadaran. Bagaimana jadinya kalau semua orang itu tidak mau sadar? Lampu merah ditabrak, antrian ditabrak, maka apa? Maka tidak akan ada paguyuban, hidup rukun, hidup guyub. Kenapa? Karena tiap-tiap manusia memiliki serakah, memiliki potensi serakah. Nah, kalau kita kemudian memotong nafsu hewan kita, memotong ego kita untuk kebersamaan, itulah esensi dari berkurban dan berkorban. Jamaah hafizakumullah, mudah-mudahan setelah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak khutbah ini, termasuk saya sebagai khatib, bisa mengamalkan bersama-sama prinsip utama kurban, yaitu totalitas ibadah kepada Allah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita bersama-sama setelah ini kita semakin rukun dengan tetangga, semakin guyub dengan tetangga, semakin sayang dengan keluarga, semakin sayang dengan istri dan anak, sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang salih, baik secara vertikal dan salih secara horizontal. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa bermanfaat, dan saya akhiri aku liqauli hadza fastaghfirullahal azim innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ihya'i syari'ati bil jama'at wa hadana ila sabil akmalis sa'adat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الآيات والمعجزات وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك اسمك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم بارك لنا في رزقنا وفي عمرنا وفي أولادنا وجميع ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.